bantuan alat pengadaan rehab rumah berupa sensor dan alat pertukangan lainnya dalam rangka melaksanakan program BKND secara nasional, yaitu dengan moto BKND Peduli. Dengan artian adalah bahwa tahun 2022 ini BKNDI telah meluncurkan program secara fisik ke lapangan. Itu salah satunya adalah membantu masyarakat yang sifatnya tempat tinggalnya tidak layak ditinggali. Kemudian yang kedua, kita juga selama 7 tahun BKND berjalan, itu kemarin kita bergerak hanya di sisi peningkatan sumber daya manusia. Dari sisi pembangunan kita belum melaksanakan. Nah, alhamdulillah dengan izin Tuhan, tahun ini BKND itu melaksanakannya program secara fisik. Salah satunya adalah melakukan rehab rumah miskin. Kemudian saya meluncurkan mobil operasional buat DPD-DPD yang ada di daerah yang aktif, DPD yang aktif, untuk bagaimana membantu pergerakan mereka, mobilisasi dan lain-lain sebagainya, untuk mempermudah mereka karena situasi siklus biaya transportasi itu cukup tinggi. Olehnya itu mobil sangat diperlukan dalam hal untuk melakukan pergerakan atau program-program BKNDI. Salah satunya juga kita menurunkan peralatan mesin ketinding buat nelayan, tangkap ikan juga kita akan turunkan. Olehnya itu hari ini secara nasional saya umumkan secara resmi bahwa apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan ketua-ketua DPD di daerah, maka secara simbolis, secara resmi hari ini saya nyatakan, saya resmikan secara nasional. Pak, bisa dirinci sedikit Pak, apa saja yang diberikan bantuan pada hari ini? Bisa rinci sedikit? Ya, bantuan hari ini pertama alat sensor, memotong kayu, ya. Kemudian skaf, peralatan skaf. Kemudian ada bor juga. Nah, kemudian ada kapak palu. Intinya cukup banyak pertukangan, alat pertukangan. Karena kalau saya sebutkan terlalu banyak, Bu. Jadi intinya pengadaan alat pertukangan, gitu. Itu yang kesimpulannya di situ. Karena kita siapkan mulai dari sensor sampai ke tingkat pakunya pun kita siapkan. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu sepertinya tidak ini ya. Intinya hari ini alat pertukangan untuk rehab rumah itu sudah kita resmikan hari ini. Nah, kenapa sensor ini kita siapkan di daerah-daerah? Karena di daerah itu untuk mengakses misalnya semen dan lain sebagainya itu agak sulit. Nah, sensor ini membantu bagaimana kayu kita bisa tabang. Nah, kita bisa sensor, kita buat papang, dan itu kita bisa siapkan untuk membangun saudara-saudara kita yang memang rumahnya tidak layak, gitu. Nah, karena kalau kita hitung dengan budgetin bantuan saat ini, memang tidak cukup untuk membangun rumah dengan jumlah 5 jutaan itu tidak cukup. Makanya kita dari tim konsultan pusat itu menghitung berulang-ulang bagaimana supaya rumah ini bisa dibangun. Maka solusinya adalah kita menyiapkan pengadaan ini. Gitu. Itu pertama. Nah, mobil juga begitu. Mobil kita menyalurkannya lewat koperasi BKNDI. Nah, karena lewat koperasi tentunya mobil ini bisa diakses secara pemberdayaan. Nah, mobil ini bisa dipakai oleh pengurus DPD untuk kepentingan organisasi, tapi bisa juga kepentingan bisnis, gitu. Olehnya itu supaya DPD itu punya budgeting pembiayaan kalau ada bisnisnya, gitu. Jadi organisasi makin bagus, makin hidup. Di sisi lain kegiatan sosial pun berjalan, gitu. Jangan kegiatan sosial berjalan tapi DPD-nya kasihan, begitu. Mau kemana-kemana saja susah, kira-kira. Yang pertama kita kriteria, kita minta KTP, kemudian KK,
kemudian surat keterangan kepala kampung atau kepala desa atau lurah menjelaskan bahwa benar kakak itu memang susah dan memang menjelaskan dia tempat tinggalnya di situ. Itu persyaratannya di situ. Kemudian persyaratan KTA yang kita keluarkan lewat BRI langsung, gitu. Jadi bukan dibuat oleh BKNDI, tapi lewat Bank BRI. Bantuannya? Ya, KTA-nya. Kalau gitu. Bantuannya kita dari berbagai CSR yang ada di BUMN. Gitu. Terakhir Bang, harapan Abang terakhir. Harapan saya adalah bahwa dengan bantuan yang ada ini, terutama kepada DPD-DPD di sini juga ada kepala kampung atau kepala desa yang kita sebutkan hadir juga dari Papua. Harapannya adalah bahwa mudah-mudahan dengan program nasional ini, program BKNDI, kawan-kawan di daerah itu bisa menangkap peluang ini dan bisa mengelolanya dengan baik. Karena betapa sulitnya hari ini itu kita membuat satu program, itu sulit sekali itu bisa di backup oleh pihak-pihak terkait gitu, sehingga peluang yang saat ini BKNDI secara nasional masih dipercaya. Nah, saya berharap di daerah pun kawan-kawan bisa menangkap peluang itu, karena peluang cuma datang satu kali, tidak bakalan bisa datang kedua kali. Jadi ini dimanfaatkan baik-baik oleh ketua-ketua DPD yang ada di daerah, terutama kawasan timur juga, kemudian ada barat juga. Tapi kita fokus, memang lokus kita adalah kawasan timur Indonesia. Karena kalau ini berhasil, maka provinsi lain pun kita akan garap. Jadi memang sekarang kita menaruh kekuatan kawasan timur untuk menjadi percontohan. Kalau ini berhasil, maka sudah pasti provinsi lain kita akan garap juga. Kira-kira begitu.